Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 456-460. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam itu, saat suasana hening, Heiyi mendengar ketukan di jendela dan menjadi gelisah. Dia buru-buru membuka jendela dan melihat Kinmu di baliknya sambil tersenyum. Kakak Yi, aku naik ke sini setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. Jantung Heiyi berdebar kencang saat melihat kekasihnya di bawah cahaya lilin. Jantungnya menjadi seperti monyet yang lincah, dan pikirannya seperti kuda yang berlari kencang. Dan kemudian, keduanya berbicara tentang keterampilan formasi sepanjang malam. Sebelum matahari terbit, Kinmu diam-diam menyelinap keluar melalui jendela, karena ia tahu itu adalah aturan bumi barat. Mereka yang pergi untuk mengunjungi pernikahan tidak dapat bertemu dengan keluarga wanita itu. Namun, Kinmu bahkan tidak berhasil turun ke bawah sebelum bertemu dengan beberapa wanita yang sudah bangun pagi-pagi. Mereka segera memalingkan muka dan bersikap seolah-olah tidak melihat apapun. Baru setelah Kinmu berjalan agak jauh, mereka tertawa pelan. Saat matahari sudah tinggi di langit, Heiyi enggan berpisah dengan Kinmu dan mengirimnya keluar dari lembah Sungai Pedang. Hanya keluarga Hekita saja tidak cukup untuk melakukan apapun terhadap Istana Langit Sejati, jadi pemimpin sekte harus pergi dan menemui Tuan Racun. Aku akan bertemu dengan kepala keluarga berpengaruh lainnya di bumi barat untuk membahas acara besar ini bersama-sama. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Heiyi menyambutnya dengan sedikit kekecewaan. Seorang gadis di sampingnya tertawa pelan. Apakah kakak melakukannya dengan kakak ipar Kin? Banyak orang melihatnya memanjat melalui jendela dan beberapa juga melihatnya menuruni tangga di pagi hari. Heiyi tampak mengantuk dan tenaganya tampak kurang. Dia berkata dengan marah, apa? Kita berbicara tentang keterampilan formasi sepanjang malam. Gadis-gadis lain datang dan mengobrol sambil tersenyum. Bicara tentang keterampilan formasi, apakah itu alasanmu? Kemarin malam sangat panjang dan kalian secara alami seperti sepasang bebek Mandarin yang terbang bersama. Heiyi menggertakkan giginya keras sekali hingga menimbulkan bunyi. Para gadis itu terkejut. Kau benar-benar berbicara tentang keterampilan formasi sepanjang malam dengan kakak ipar. Heiyi menatap mereka tanpa daya. Dia begitu bersemangat, jadi apa yang bisa kulakukan? Memaksanya. Apakah keluarga He masih menginginkan muka? Jika aku benar-benar menggunakan kekerasan, bukankah kita akan menghancurkan seluruh tempat ini dengan pertarungan kita dan menghancurkan kota bambu ini? Saya hanya bisa berbicara dengannya sepanjang malam tentang keterampilan formasi, tetapi untungnya pengetahuan dan pengalamannya sangat luar biasa. Kami tenggelam dalam eksplorasi keterampilan formasi sampai-sampai saya lupa menunjukkan rasa sayang dan berpikir bahwa malam itu terlalu singkat. Memikirkannya sekarang, saya merasa kami bisa melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum menjelajahi jalur formasi dan bertukar petunjuk. Gadis-gadis itu saling memandang dengan cemas. Seorang pria dan seorang wanita menghabiskan malam di satu kamar dan mereka benar-benar membicarakan keterampilan formasi sepanjang malam. Benar-benar mengerikan, lebih buruk dari binatang buas. Lalu mengapa kakak membiarkan kakak ipar Kin pergi mencari ahli racun, wanita jalang kecil itu? Seorang gadis bertanya dengan berani. Jika Mu Yingsue tidak bersikap pendiam seperti kakak dan merebut kakak ipar, apa yang akan kau lakukan? Heiyi mencibirnya. Kecuali Las Simu menggunakan kekerasan, semua orang bisa melupakan tentang memanfaatkannya. Sejak Las Simu kalah darinya, dia tidak bisa melupakannya dan perasaan asmaranya terus bergejolak. Dia selalu bertengkar denganku, jadi jika dia tahu aku kalah, dia pasti akan mengolok-olokku. Jadi mengapa aku tidak membiarkannya mengalami kemunduran juga sehingga dia menutup mulutnya? Anak-anak perempuan sangat mengagumi kata-katanya. Kakak bijak, Kinmu membawa Siong Kier ke punggung naga kilin, dan mereka menuju ke kota Gunung Guntur tempat tinggal ahli racun Mu Yingsue. Kakak, apakah kita tidak akan pergi ke istana surga sejati? Siong Kier bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku berencana untuk pergi ke sana, tetapi sejauh ini belum ada berita tentang Imperial Preceptor dan ibumu. Aku curiga, sudut mata Kinmu berkedut dan dia mencibir. Imperial Preceptor, si tua penipu itu, tidak menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir,
dan sekarang aku tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia pasti menungguku untuk membuat keributan besar dan menarik perhatian kekuatan utama True Heaven Palace. Maka dia akan meraih kemenangan di tengah kekacauan. Si tua penipu itu, aku tahu ada yang salah dengan dirinya yang datang ke Akademi Suci Surgawi untuk mengundang ibumu ke bumi barat sebelum memintaku untuk bergabung juga. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Ada beberapa awan putih yang mengikuti mereka di langit, dan dia segera berkata kepada naga kilin. Naga gendut, kita diawasi lagi. Naga kilin ketakutan dan segera mulai berlari lebih cepat. Kecepatan awan putih juga tiba-tiba meningkat, tetapi setelah beberapa saat, naga kilin meninggalkan mereka dalam debu. Kinmu menyadari bahwa bukan hanya awan putih yang mengejar mereka, bahkan air sungai pedang tiba-tiba mengalir terbalik. Ombak bergerak seperti naga, tetapi mereka tetap tidak dapat mengejarnya. Kinmu menatapnya dengan heran. Para praktisi seni ilahi mungkin adalah praktisi kuat dari Istana Langit Sejati. Metode pelacakannya memang tak tertandingi, dan jika mereka terlihat, akan sulit bagi mereka untuk menyingkirkannya. Namun, bagaimana mungkin guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, si penipu tua itu, tahu bahwa ia akan menarik banyak perhatian setelah memasuki bumi barat. Bahkan menarik pasukan Istana Surga Sejati. Dia jelas orang yang sangat rendah hati dan tahu tempatnya, jadi bagaimana si penipu itu bisa tahu kalau dia akan menjadi target terbesar Istana Surga Sejati. Guru Kekaisaran adalah seekor rubah tua. Kinmu memandang Xiongqier dan langsung tahu siapa target sebenarnya. Berdasarkan pemahaman yang diperolehnya dalam beberapa hari terakhir, West-Earth sangat mementingkan putri kecil itu, dan True Heaven Palace perlu memiliki seseorang untuk duduk dengan kokoh di kursinya. Karena Kinmu membawa serta Xiongqier, sang putri kecil, bersamanya, bagaimana mungkin itu tidak menjadikannya target terbesar. Xiongxiu tidak perlu dikhawatirkan selama Xiongqier adalah target dari Master Istana Surga Sejati. Di masa lalu, target yang dikejar Yu Bochuan bukanlah Xiongxiu, tetapi Xiongqier. Kinmu masih ingat mengapa dia menyelamatkan Xiongxiu dan putrinya. Itu karena ketika dia melihat Yu Bochuan menindas seorang gadis berusia 4 hingga 5 tahun seperti Xiongqier, dia benar-benar tidak tega melihatnya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika dia memikirkannya sekarang, Yu Bochuan ingin membunuh Xiongqier bukan tanpa alasan. Mengapa Istana Surga Sejati memberi perhatian sedemikian rupa kepada putri kecil? Dia tidak dapat menahan rasa bingungnya dan berjongkok. Dia meraih bahu Xiongqier dan membaliknya beberapa kali, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Hal ini membuatnya semakin bingung. Neikui adalah Master Istana Langit Sejati, dan arti gelar tersebut adalah ibu sang putri, sedangkan ayahnya disebut Bagou. Kedua nama ini berasal dari putri kecil, yang menunjukkan betapa tingginya Istana Langit Sejati menghargai putri kecil tersebut. Pasti ada alasan untuk itu. Xiongqier menatapnya dengan mata besarnya yang berkedip polos. Dia tidak terlihat memiliki kemampuan khusus. Tiba-tiba, Kinmu fokus pada ransel kecilnya dan tertegun sejenak. Xiongqier selalu membawanya, dari Akademi Sein Surgawi sampai ke sana. Dia selalu mengira ransel itu berisi pakaiannya dan tidak memedulikannya. Sekarang dia penasaran dengan ransel kecil itu. Qier, apa isi tas ranselmu itu? Tanya Kinmu. Xiongqier menurunkannya dan membukanya, menyebabkan cahaya hijau menghujani wajah Kinmu. Dia mendesah. Seperti yang diharapkan, Imperial Preceptor, si penipu tua itu. Manik naga hijau tergeletak dengan tenang di dalam tas ransel gadis itu. Manik itu berwarna hijau seperti batu giok, berkilau, dan bening. Jiwa naga berenang dengan lembut di dalamnya. Ketika Kinmu meraih manik naga, jiwa naga itu memandangnya dengan jijik, tetapi ketika dia membiarkan Xiongqier menyentuhnya, jiwa naga hijau itu menatapnya dengan ramah. Ia dengan lembut menyentuh tangannya dari dalam manik itu. Kepolosan anak kecil adalah bahan terbaik untuk mengolah teknik alam 10.000 roh. Kinmu mendesah sedih. Alasan mengapa Istana Surga Sejati membutuhkan seorang putri kecil terutama karena kepolosannya. Tanpa pikiran kotor, dia akan mampu mengendalikan harta karun seperti manik naga hijau dan melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Di Istana Surga Sejati, ada 3 harta karun lagi yang melambangkan kura-kura hitam, burung vermilion, dan harimau putih. Orang yang dapat melepaskan kekuatan semua harta karun itu hanyalah putri kecil dari Istana Surga Sejati. Orang yang paling berkuasa di Tanah Suci itu bukanlah Neikui atau praktisi kuat lainnya, melainkan putri kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Xiongxiu telah pergi terlebih dahulu ke bumi barat, tetapi menitipkan manik naga hijau kepada Xiongqier pastinya bukan ide Xiongxiu, melainkan ide Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi.
Xiong Xiu merasa bahwa Imperial Preceptor tidak dapat diandalkan, jadi dia meminta Qin Mu untuk membawa Xiong Qier bersamanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam rencana Imperial Preceptor perdamaian abadi dan membiarkan Qin Mu dan Xiong Qier menjadi target istana surga sejati. Sementara itu, Imperial Preceptor dan dia dapat meminjam perlindungan yang disediakan oleh mereka dan menjalankan rencana mereka secara rahasia. Pengajar kerajaan perlu dihajar habis-habisan. Dia adalah Raja Surgawi dari Sekte Orang Suci Surgawi milikku, jadi bagaimana mungkin dia berani bersekongkol bahkan melawan pemimpin sektenya sendiri. Qin Mu menghela napas dan membangkitkan semangatnya. Pada saat itu, naga kilin tiba-tiba berhenti dan berkata, Master Sekte, ada sesuatu. Qin Mu melihat ke depan dan melihat gunung-gunung membentang di kejauhan. Peti mati hitam tergantung di tebing. Peti mati itu hampir menutupi seluruh tubuh gunung, membuat seluruh tubuh gunung menjadi hitam. Ia segera menghitung peti mati itu dan menyadari bahwa jumlahnya sekitar 3 hingga 5.000. Ini, tempat berkumpulnya mayat. Dia membuka mata surga Cinnabar untuk melihat dan seketika tampak angin kencang bertiup bergelombang sementara awan gelap menyelimuti pegunungan. Tempat itu memang cocok untuk membesarkan mayat. Menurut peta geografis West Earth, mereka berada di Lower County yang berjarak sekitar 800 mil dari Thunder Mountain City. Lower County adalah wilayah milik keluarga Liu di West Earth. Tempat pembuangan mayat ini berada di wilayah keluarga Liu. Apakah itu berarti mereka pemiliknya? Qin Mu tiba-tiba teringat bahwa mayat tidak memiliki roh maupun jiwa, jadi bukankah mayat merupakan bahan yang bagus bagi praktisi seni Dewa Bumi Barat untuk membangkitkan roh? Tubuh praktisi seni dewa telah melalui perubahan hidup dan jauh melampaui kekuatan senjata roh. Selain itu, mereka memiliki 4 anggota tubuh dan bahkan mungkin dapat menggunakan seni dewa dalam pertempuran, jadi mereka mungkin lebih berguna daripada senjata roh. Bangun dan jadilah kaya. Tiba-tiba, terdengar teriakan, dan Qin Mu melihat ke arah sumbernya. Dia melihat beberapa pria dengan ikat kepala bersulam melantunkan frase-frase sambil melakukan seni ilahi bumi barat. Sebuah peti mati hitam tiba-tiba menumbuhkan kaki dan mendorong dirinya sendiri dari tebing seolah-olah sedang terbang, lalu disertai bunyi dentuman. Berderak, peti mati itu terbuka dan seorang wanita melompat keluar. Lehernya berputar kaku, dan dia menatap Qin Mu. Apakah Anda mungkin Master Sekte Iblis Surgawi dari Middle Earth? Qin Mu tercengang. Dia benar-benar tidak tahu apakah wanita di dalam peti mati itu sudah mati atau masih hidup. Itu aku. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Liu Ruin dari keluarga Liu. Wanita itu mendarat di tanah. Kudengar ketua sekte telah membawa putri kecil itu ke bumi barat. Di mana dia? Qin Mu mengangkat tangan Xiong Qier dan tersenyum. Putri kecil ada di sini. Liu Ruin menatap Xiong Qier, dan cahaya di matanya bersinar terang. Bau busuk langsung memenuhi langit, dan banyak peti mati hitam menumbuhkan kaki untuk berlari menuruni tebing. Bahkan ada peti mati yang melayang di langit yang berderit keras saat terbuka. Banyak mayat, yang keadaannya tidak dapat dipastikan. Qin Mu duduk dan menyerbu Xiong Qier. Qin Mu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan manik naga hijau dari ransel kecil gadis itu dan menjejalkannya ke tangannya sambil berkata dengan acuh tak acuh, Liu Ruin, keluarga Liu Mu tampaknya punya niat buruk ya. Ketika Liu Ruin melihat manik naga hijau, dia tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dan menjerit dengan penuh kengerian. Jangan gegabah. Xiong Qier memeluk manik naga hijau, karena ukurannya cukup besar. Ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Dia masih terlalu muda dan butuh usaha untuk membawanya. Qin Mu melihat tindakan Liu Ruin dan langsung tahu bahwa tebakannya benar. Manik naga hijau benar-benar membutuhkan seorang gadis kecil yang murni dan polos untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tidak mengherankan jika West Earth memberi perhatian besar pada putri kecil itu. Liu Ruin menutupi wajahnya dengan lengan baju sehingga hanya satu matanya yang terlihat. Matanya putih mengerikan dan hanya memiliki pupil hitam seukuran kacang kedelai, sungguh aneh. Master Sekte, jangan salah paham. Di belakang Liu Ruin, ledakan terdengar tanpa henti saat mayat, yang mungkin hidup atau mati jatuh kembali ke dalam peti mati yang tertutup otomatis. Liu Ruin juga melompat kembali ke peti matinya dan berbaring sambil terkekeh. Kami hanya ingin melihat apakah putri kecil itu baik-baik saja. Sekarang setelah kami melihat putri kecil itu aman, Ruin merasa tenang. Selamat tinggal. Peti mati itu tumbuh kaki lagi dan berlari menaiki tebing. Tuan Liu, mohon tunggu sebentar, kata Qin Mu tiba-tiba. Liu Ruin, yang hendak menutup peti matinya, berhenti ketika mendengar kata-katanya. Dia menegakkan tubuhnya dan memaksakan senyum. Master Sekte, beri kami jalan keluar dan jangan bersikap kejam. Suaranya bergetar dan nampaknya dia amat ketakutan. Qin Mu bingung.
Bukankah itu hanya manik naga hijau? Xiong Qier memegangnya erat-erat, tetapi meskipun dia bisa melepaskan kekuatannya, itu seharusnya tidak terlalu menakutkan. Apakah Liu Ruin dan yang lainnya benar-benar perlu setakut itu? Tuan keluarga Liu, kalian datang atas perintah Istana Langit Sejati. Qin Mu bertanya dengan ekspresi senang. Karena ini atas perintah, seharusnya ada ahli Istana Langit Sejati di klan kalian, kan? Aku ingin bertemu dengan mereka, jadi bisakah Tuan memperkenalkan mereka kepadaku? Liu Ruin sedikit tertegun. Wajah Qin Mu hangat seperti angin musim semi saat dia tersenyum. Tuan rumah Liu mungkin tidak tahu, tetapi aku tidak punya niat buruk terhadap bumi barat. Aku di sini hanya untuk melihat situasi dan adat istiadat setempat. Alasan aku membawa putri kecil itu hanya karena dia orang bumi barat dan lebih mengenal geografi. Tahukah kamu tentang geografi West? Liu Ruin mengedipkan mata padanya. Xiong Qier berusia sekitar 6 tahun dan telah tinggal di Istana Langit Sejati sejak dia masih kecil. Satu-satunya hal yang mungkin dia ketahui hanyalah geografi rumahnya, jadi bagaimana mungkin dia memiliki ingatan tentang geografi bumi barat? Membiarkan Xiong Qier memimpin jalan tidak ada bedanya dengan orang buta yang menyentuh gajah. Ketua Sekte Qin dari Middle Earth ini memang pandai berbohong. Kata-kata Liu Ruin selanjutnya dipilih dengan hati-hati. Master Sekte Qin, seekor naga yang kuat tidak dapat mengalahkan seekor ular. Meskipun latar belakangmu sangat besar, keluarga Liuku juga tidak boleh dianggap remeh. Berhati-hatilah terhadap perjuangan hidup dan mati. Qin Mu menatapnya dengan heran. Apa yang dikatakan Tuan Liu? Aku hanya ingin bertemu dengan kakak perempuan dari Istana Surga Sejati dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Aku tidak punya niat buruk. Jika aku benar-benar berpikir seperti itu, aku pasti sudah meminta putri kecil untuk mengaktifkan manik naga hijau, dan apakah kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Wajah Liu Ruin tampak muram dan cerah. Namun, kesabaran Qin Mu sangat baik. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu jawabannya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan mayat di peti mati juga tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, Liu Ruin terkekeh dan berkata, karena Master Sekte Qin telah berkata demikian, bagaimana mungkin aku menentangnya? Master Sekte, silakan masuk ke dalam peti matiku dan biarkan aku membawamu ke keluarga Liu untuk bertemu dengan para saudari senior dari Istana Surga Sejati. Aku ingin tahu apakah Master Sekte akan memiliki keberanian. Qin Mu tersenyum padanya. Ada apa? Setelah berkata demikian, dia mengangkat Xiong Qier dan melompat dari punggung naga kilin sebelum mendekati peti mati Liu Ruin. Ketika dia melihat ke dalam, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Peti mati itu tidak tampak besar dari luar, tetapi ruang di dalamnya sangat menakjubkan. Panjang dan lebarnya lebih dari 30 meter, dan bahkan tingginya 15 hingga 18 meter. Itu seperti rumah besar. Di atasnya, ada juga meja, kursi, dan bahkan tempat tidur giok. Tempat itu dibagi menjadi beberapa ruangan, dan ada ruang makan dan ruang tamu. Bahkan ada tempat tinggal untuk seorang pelayan, yang membuatnya tidak ada bedanya dengan istana kecil dan indah. Qin Mu mendecak lidahnya karena heran. Ketika Liu Ruin melompat keluar dari peti mati, dia berdiri karena terkejut. Dia mengira ada zombie yang melompat keluar, tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar tempat tinggalnya. Dia melihat peti mati hitam lainnya dan bertanya-tanya, mungkinkah semuanya seperti itu? Semua tempat di mana murid-murid keluarga Liu tinggal. Peti mati yang menumbuhkan kaki untuk berjalan sendiri ini tampaknya sama menakjubkannya meskipun mereka menggunakan metode yang berbeda yang mengarah pada hasil yang sama seperti pemindahan kota milik Suster Yi. Naga gendut, kamu juga bisa masuk. Qin Mu berbalik untuk tersenyum padanya. Naga kilin tampak sedikit ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Master Sekte, saya agak percaya tahayul, jadi saya tidak akan masuk. Qin Mu memarahinya sambil tertawa, lalu membawa Xiong Qier ke dalam peti mati, meninggalkan naga kilin di luar. Liu Ruin menutup peti mati itu dengan keras, dan mereka segera pergi dengan peti mati yang melangkah maju. Beberapa dari mereka bahkan melayang ke langit, mengawal peti mati Liu Ruin melintasi pegunungan. Naga kilin mengikuti mereka, dan setelah melewati beberapa gunung, dia melihat sebuah makam besar di antara gunung-gunung. Banyak peti mati hitam keluarga Liu mengambang di sekitarnya seperti perahu hitam di langit. Mereka membentuk barisan untuk memasuki mulut makam yang besar itu. Naga kilin menggigil saat dia mengeluh dalam hatinya. Namun, dia masih bersiap untuk memasuki mausolem dengan peti mati. Di dalam peti mati, Qin Mu duduk dengan Xiong Qier di pelukannya. Liu Ruin duduk di seberangnya, dan mereka berdua saling memandang dalam diam. Suasananya sungguh hikmat. Tiba-tiba, Qin Mu tersenyum dan berkata, Tuan keluarga Liu, siapa kepala keluarga Liu Anda?
Pupil hitam seukuran kacang kedelai di mata Liu Ruin berputar dan kembali ke ukuran normal. Dia tersenyum padanya. Master Sekte Qin adalah orang luar, jadi kamu tidak tahu tentang keluarga Liuku. Akulah pemimpinnya. Qin Mu tercengang. Kalau begitu, benar juga aku memanggilmu tuan keluarga Liu tadi. Saudari Ruin, teknik keluarga Liu Mu sangat aneh. Saat aku melihat kalian tadi, kupikir kalian semua adalah mayat. Bisakah kau memberitahuku alasan mengapa kalian melakukan ini? Liu Ruin tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya dan meliriknya dengan gembira. Mulutmu benar-benar manis. Orang-orang dari klan lain, terutama para pria, siapa di antara mereka yang berani bersikap manis saat melihatku? Beruntung saja mereka tidak takut setengah mati. Beberapa pria bau itu mengompol karena ketakutan sementara jiwa beberapa orang berhamburan ke dalam kehampaan. Sebaliknya, Master Sekte masih bisa mengobrol dengan menyenangkan dan memanggilku saudari. Xiong Qier kebingungan dan berpikir dalam hati, kakak laki-laki sepertinya memanggil setiap wanita yang ditemuinya dengan sebutan kakak. Aura mayat di sekitar tubuh Liu Ruin menjadi lebih samar, dan dia tersenyum. Teknik keluarga Liu kami berbeda dari yang dasar. Tidak seorang pun dari kami yang benar-benar memiliki nama keluarga Liu saat kami masih hidup, dan baru setelah kami meninggal kami menjadi Liu. Hati Qin Mu bergetar dan dia berteriak, kalian semua. Keluarga Liu di bumi baratku memiliki latar belakang yang sangat kuno, yang dimulai ketika roh lahir dari mayat. Rumor mengatakan bahwa leluhur keluarga Liu dimakamkan di bawah pohon willow, tetapi tak lama kemudian, spiritualitas lahir di mayat tersebut dan ia mengambil nama keluarga Liu. Karena kita dilahirkan dari mayat, tubuh jasmani kita sudah mati dan kita tidak bisa melahirkan. Namun, kita punya rentang hidup, dan begitu waktu roh kita habis, jiwa kita akan terpencar. Orang-orang di luar mengatakan bahwa keluarga Liu kita aneh dan tidak berinteraksi dengan orang luar, tetapi mereka keliru. Bukannya kita tidak mau berinteraksi dengan dunia luar, tetapi kita semua adalah roh yang lahir dari mayat sehingga kita takut ditangkap untuk dijadikan senjata roh. Ketika para ahli Istana Langit Sejati memintamu untuk berurusan denganku, kalian semua setuju. Mungkinkah Istana Langit Sejati memiliki kemampuan untuk mengalahkan keluarga Liu dan memurnikan kalian menjadi senjata roh? Qin Mu bertanya dengan suara dingin. Wajah Liu Ruin sedikit berubah. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan ekspresinya kembali menyenangkan. Dia tersenyum. Saudari Ruin, untuk bisa menjadi kepala keluarga Liu, kultivasimu jauh melampaui milikku, jadi bagaimana mungkin kau masih takut padaku? Adik kecil benar-benar hanya membual dan hanya tahu cara menakut-nakuti orang. Aku sebenarnya tidak percaya diri sama sekali. Liu Ruin menghela napas lega dan tersenyum padaku. Kau benar-benar membuat adikku takut. Apa kultivasi Master Sekte Qin? Aku hanya berada di alam 6 arah. Bisakah adikku tenang sekarang? Qin Mu berkata dengan jujur. Liu Ruin memang merasa tenang, tetapi dia masih khawatir tentang manik naga hijau di tangan Xiong Qier. Benda itu adalah musuh terbesar keluarga Liu. Saat kekuatan manik naga ini digunakan, sekuat apapun ahli keluarga Liu, mereka tidak akan mampu melawannya. Alasan mengapa keluarga Liu tunduk pada Istana Langit Sejati adalah karena manik naga hijau. Saudari Ruin, siapa saja yang datang dari Istana Surga Sejati? Apa tingkat kultivasi mereka? Orang yang datang adalah tetua keluarga Yu dari Istana Langit Sejati, Yurui, kata Liu Ruin. Para ahli keluarga Yu berada di alam hidup dan mati, dan mereka semua luar biasa. Qin Mu mengangguk pelan. Orang-orang di bumi barat tidak terlalu menganggap ranah kultivasi sebagai hal yang penting karena teknik alam 10.000 roh tidak bergantung pada kultivasi untuk meraih kemenangan. Teknik ini justru bergantung pada pemahaman alam, langit, dan bumi. Semakin murni pikiran seseorang, semakin kuat indranya, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tentu saja, semakin tinggi kultivasi, semakin kuat pula seni penciptaan ilahi. Kultivasi juga sangat penting bagi kemampuan seseorang, tetapi bagi orang-orang di bumi barat, indera dan pemahaman tentang alam adalah yang paling penting. Kakak Ruin pasti sudah tenang sekarang, kan? Qin Mu tersenyum. Kakak itu berada di alam hidup dan mati sementara aku hanya di alam 6 arah. Kakak Ruin, jika kakak Ruin ingin membunuhku, kau harus melindungiku. Liu Ruin menunjukkan ekspresi gelisah dan berkata dengan enggan, Yurui dan aku berteman dan aku hanya bisa meyakinkanmu bahwa dia tidak akan menyentuhmu di lembah pemakaman dewa. Sedangkan untuk di luar sana, aku tidak bisa menjamin keselamatan Master Sekte. Qin Mu menghela napas lega dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, saudari. Tempat seperti apa lembah pemakaman dewa tempat kalian tinggal? Liu Ruin tersenyum. Kita sekarang berada di lembah pemakaman dewa.
Master Sekte Qin, silakan keluar dari peti mati. Peti mati itu terbuka, dan Liu Ruin membawanya keluar untuk melihat-lihat. Mereka berada di dunia bawah tanah yang membentang ke segala arah. Ada matahari, bulan, dan bintang di langit makam, dan di sekitarnya ada lorong-lorong menuju makam dengan berbagai ukuran. Ada banyak peti mati yang masuk dan keluar dari sana. Sebuah peti mati kecil melayang, dan tutupnya terbuka dan memperlihatkan seorang gadis kecil di dalamnya. Sambil duduk di tepi peti mati, dia berkata, "Ibu, siapa ini?" Qin Mu menatap Liu Ruin dengan ragu. Wanita itu menatap anak itu dengan sedih, lalu berkata dengan lembut, "Ini adalah kesayanganku. Dia meninggal bersamaku, dan kami berdua dibangunkan oleh seorang tetua, jadi kami datang untuk tinggal di sini, jangan bicarakan ini. Bukankah kau bilang ingin bertemu Yurui? Biarkan aku memanggilnya dan memperkenalkannya padamu, aku mungkin bisa menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian. Sayangku, tinggallah di sini untuk menemani kakak." Gadis itu menanggapi perkataannya dengan manis dan mengamati Qin Mu dengan rasa ingin tahu. Qin Mu tidak berani meremehkannya. Meskipun gadis kecil itu adalah putri Liu Ruin, jiwa mereka terbangun pada saat yang sama, jadi tingkat kultivasinya mungkin sama dengan Liu Ruin. Mereka berdua adalah ahli hebat di alam hidup dan mati atau alam jembatan ilahi. Dia melihat ke arah tengah lembah pemakaman dewa dan melihat peti mati emas berdiri tegak di sana. Peti mati itu ditutupi dengan rantai tebal dan penuh dengan kertas-kertas dupa kuning. Semua jenis rune tertulis di atasnya. Siapa yang ada di dalam peti mati ini? Mengapa dikunci? Tanya Qin Mu penasaran. Ibu berkata bahwa ada dewa yang mayatnya sudah menjadi roh di sana. Namun, semua orang takut mereka berbuat jahat sehingga mereka dikurung. Begitu ya? Qin Mu tersenyum dan menunduk. Sayang kecil, biar aku melakukan sedikit sihir untukmu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah mata giok yang besar. Mataku ini bisa bersinar. Gadis kecil itu menatapnya dengan penuh semangat. Bagaimana itu akan bersinar? Pada saat itu, suara Liu Ruin terdengar oleh mereka. "Rui, itu adalah Master Sekte Qin. Jika kalian memiliki kesalahpahaman, aku tidak keberatan menjadi pembawa damai." Suara gadis lain terdengar diikuti tawa kecil. "Menyelesaikan dendam kita. Itu bagus. Dia hanya perlu menyerahkan sang putri dan dendamnya akan terselesaikan." Pada saat itu, cahaya putih salju tiba-tiba menerobos kegelapan lembah pemakaman dewa sebelum menghilang dalam sekejap. Tawa Qin Mu menggema di dunia bawah tanah. "Bagaimana? Bersinar, kan?" Liu Ruin tertegun sejenak. Kemudian dia melihat Yurui di sampingnya dengan tanda horizontal di perutnya yang membelahnya menjadi dua pada saat berikutnya. Bajingan, saat Yurui meninggal, seluruh keluarga Liu terkejut, dan peti mati hitam terbuka dengan suara dentuman terus-menerus. Sosok-sosok kuat muncul ke udara satu demi satu. Bahkan ada beberapa peti mati yang terbuka tanpa ada seorang pun di dalamnya. Sebaliknya, denyut nadi yang mengerikan keluar dari dalamnya sementara cahaya ilahi bergejolak di dalamnya. Bahkan jika tidak ada praktisi kuat yang menunjukkan wajah mereka, itu tetap sangat mengejutkan. Meskipun keluarga Liu tidak memperlihatkan kekuatan penuhnya, mereka tetap merupakan salah satu dari 10 keluarga paling berpengaruh di bumi barat, jadi kemampuannya bukanlah hal yang remeh. Lembah pemakaman dewa adalah tanah suci keluarga Liu, jadi begitu Qin Mu menyingkirkan Yurui di dalamnya, kejadian itu menyentuh tabu keluarga Liu. Selain itu, orang yang telah meninggal adalah seorang praktisi kuat istana langit sejati, yang tentu saja akan membuat marah keluarga tuan rumah. Wuih, wuih, wuih. Sosok-sosok mengelilingi Qin Mu, dan angin langsung berubah menjadi dingin yang menyeramkan. Sosok-sosok itu berkedip-kedip saat mereka berdiri di antara awan gelap, wajah mereka tidak dapat dilihat. Sulit untuk mengatakan apakah mereka manusia atau hantu. Tepat saat salah satu sosok hendak mencabik-cabik pemuda sombong itu, ia melihat manik naga hijau di tangan Xiong Qier dan berhenti, tidak berani maju. "Semuanya, berhenti," perintah Liu Ruin dengan kesal. "Kalian semua, berhenti bergerak." Dia menoleh ke arah Qin Mu dan melihatnya memasukkan mata giok besar ke dalam kantong taotinya seolah-olah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terjadi. Putrinya bertepuk tangan kegirangan, ingin Qin Mu melakukannya lagi. Liu Ruin merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ketika dia melihat tubuh Yurui di sampingnya, kepalanya semakin sakit. Niat awalnya adalah mempertemukan Qin Mu dan Yurui, tidak peduli apakah mereka bisa berdamai atau tetap ingin bertarung, mereka harus melakukannya di luar wilayah keluarga Liu. Dia hanya perlu berhati-hati terhadap Yurui dan tidak membiarkannya membunuh pemuda itu. Sedangkan untuk Qin Mu, bocah besar yang hanya seorang praktisi seni dewa dari alam enam arah, dia tidak perlu memperdulikannya sama sekali.
Dia tidak pernah menyangka rencana sederhana seperti itu bisa menemui kendala seperti ini. Tepat saat Yurui menunjukkan dirinya, dia diiris-iris oleh bajingan Kinmu, dan dia masih bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Itu benar-benar penuh kebencian. Memisahkan Yurui memang tidak masalah, tetapi hal yang terpenting adalah hal itu dilakukan di lembah pemakaman dewa yang akan membuat keluarga Liu terlihat tidak setia. Jika Istana Surga Sejati memutuskan untuk menghukumnya, bisakah keluarga Liu menerimanya? Namun, mengirim bajingan Qin ini ke Istana Langit Sejati masih bisa menebus dosa kita. Liu Ruin berkedip sambil melihat ke depan. Namun, manik naga hijau ada di tangan putri kecil, jadi dia tidak bisa tersinggung. Pada saat itu, angin harum bertiup, dan para wanita lain dari Istana Langit Sejati melayang. Ketika mereka melihat mayat Yurui di tanah, mereka tidak dapat menahan amarah dan berteriak dengan keras, "Liu Ruin, apa ini?" Kepala Liu Ruin mulai terasa semakin sakit. Ini dilakukan oleh Master Sekte Qin dari Middle Earth. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu Ku. Salah satu wanita itu berteriak padanya dengan tegas, tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu Mu. Liu Ruin, mudah bagimu untuk mengatakan itu, tetapi orang yang meninggal adalah tetua Istana Langit Sejatiku. Keluarga Liu Mu bisa melupakan tentang menghindari tanggung jawab. Seorang wanita lain melangkah maju dengan garang. Kepala Liu, jika keluarga Liu Mu masih ingin hidup, cepat singkirkan bocah Qin itu dan serahkan dia ke Istana Langit Sejati. Kepala istana bisa mempertimbangkan kasih sayang lama dan tidak akan terlalu merepotkanmu. Jika tidak, seluruh keluarga Liu mungkin akan dimusnahkan dan dihapus dari buku selamanya. Saat Liu Ruin menggertakkan giginya, suara Qin Mu terdengar di telinganya. Suara itu dipenuhi rasa ingin tahu. "Saudari Ruin, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya Yurui yang datang dari Istana Langit Sejati? Kupikir dia sendirian. Siapakah saudari-saudari ini?" Liu Ruin menatapnya tajam dan mencibir. "Aku bilang seseorang bernama Yurui datang dari Istana Langit Sejati, tapi aku tidak mengatakan bahwa dia sendirian. Aku juga sudah memberitahumu bahwa beberapa saudari senior datang dari Istana Langit Sejati, bukan?" Qin Mu segera tersadar dan tersenyum. "Aku ceroboh, kupikir membunuh satu saudari saja sudah cukup." Liu Ruin sangat marah dan berkata dengan dingin, "Master Sekte Qin, sekarang kamu telah membunuh tetua Istana Langit Sejati dan merusak hubungan antara keluarga Liu dan Istana Langit Sejati. Datanglah dan ajari aku. Apa yang harus aku lakukan?" Qin Mu bangkit dan tersenyum padanya. "Saudari Ruin, aku baru saja datang dari keluarga He dan saudari Yi saat ini berencana untuk mengumpulkan semua keluarga berpengaruh untuk membahas cara menggulingkan penguasa Istana Langit Sejati yang hanya berhasil naik tahta dengan mengandalkan pemberontakan. Dia terus melakukan hal-hal yang salah, membuat marah langit dan orang-orang. Begitu keluarga Yu tumbuh kuat, keluarga Liu Mu hanya akan menjadi santapan lezat. Hanya Yurui dan dua saudara perempuan ini yang dapat membuat seluruh keluarga Liu Mu menjadi jinak. Karena keluarga Yu dapat membunuh seluruh keluarga Xiong, hampir tidak menyisakan seorang ibu dan anak perempuan, apakah kalian tidak khawatir?" Liu Ruin ketakutan. Kata-kata Qin Mu masuk akal. Begitu Yurui meninggal di tanah keluarga Liu, Istana Langit Sejati tidak akan membiarkannya begitu saja. Keluarga Liu pasti akan terlibat dan bahkan jika mereka tidak mati, mereka tetap harus mempersembahkan banyak harta karun kepada Istana Langit Sejati sebagai persembahan. Dan harta terbesar keluarga Liu adalah mayat mereka. Akan tetapi, bajingan Qin Mu itu jelas punya niat jahat dan sengaja menyeret keluarga Liu bersamanya untuk melawan Istana Surga Sejati bersama-sama. Namun, dia mengatakan bahwa He Yi sedang mengumpulkan semua keluarga berpengaruh untuk berdiskusi, dan ini menggerakkan hati Liu Ruin. Keluarga Yu tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap siapapun dan sangat kejam saat berurusan dengan keluarga Xiong, hampir membunuh setiap orang di dalamnya. Meskipun keluarga Xiong selalu menduduki posisi kepala istana dan menarik kecemburuan keluarga berpengaruh lainnya, mereka tetap dianggap adil dalam menangani masalah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, keluarga Yu berbeda. Keluarga Xiong memiliki populasi 1 juta orang dan memiliki kekuatan besar, tetapi keluarga Yu telah melenyapkan mereka sepenuhnya, hanya Xiong Xiu dan putrinya yang mampu melarikan diri dari bumi barat. Yang lainnya semuanya telah pergi. Ini tidak sesederhana bersikap kejam. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan keluarga Yu. Liu Ruin menatap Qin Mu dan ragu-ragu. Para ahli keluarga Liu lainnya marah, tetapi ada juga banyak yang memikirkan saran Qin Mu. Dia tersenyum dan berkata, "Saudari Ruin, keluarga Xiong hanya memiliki seorang yatim piatu dan seorang janda. Bahkan jika Xiong Xiu merebut kembali posisi kepala istana, bagaimana mereka bisa memerintah bumi barat hanya dengan mereka berdua?
Bukankah dia harus meminjam kekuatan dari keluarga berpengaruhmu? Jika keluarga Yu tetap menjadi kepala Istana Langit Sejati, kalian tidak akan memiliki suara apapun dalam urusannya. Namun, saat keluarga Xiong kembali menduduki jabatannya, itu akan menjadi hari ketika kalian semua keluarga berpengaruh akan menjadi bagian dari Istana Langit Sejati. Liu Ruin membuat keputusannya dan menatap gadis kecil di samping Qinmu. Sayang kecil, apa pendapatmu? Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, karena ibu sudah memutuskan, mengapa kamu bertanya padaku? Ibu yang akan memutuskan. Qinmu menatap gadis kecil yang usianya hampir sama dengan Xiong Qier dan sangat terkejut. Dia segera menarik Xiong Qier ke dalam pelukannya dan menjauh. Gadis kecil itu jelas bukan orang biasa. Liu Ruin tidak menanyakan pendapat para tetua keluarga Liu atau peti mati yang memancarkan cahaya suci, tetapi malah menanyakan pikiran gadis kecil itu. Ini menunjukkan bahwa gadis kecil itu jelas orang yang licik dan jahat yang mungkin otak keluarga Liu. Dia tersenyum manis padanya. Awalnya aku bingung antara harus memberontak terhadap keluarga Yu atau tidak, dan Master Sekte sangat membantuku dalam mengambil keputusan. Di sampingnya, Liu Ruin menatap para wanita dari Istana Surga Sejati dan tertawa terbahak-bahak. Kakak-kakak senior, jangan khawatir, setelah kalian semua mati, kami akan membangkitkan roh-roh di dalam diri kalian. Mengenai apakah kalian akan menjadi orang-orang yang bangun, aku dapat memberitahu kalian dengan pasti, itu pasti bukan kalian. Semuanya, suruh kakak-kakak senior dari Istana Surga Sejati ini pergi. Para wanita dari Istana Surga Sejati mengumpat dan mencoba melawan, tetapi meskipun kemampuan mereka luar biasa, sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian di lembah pemakaman dewa. Seorang tetua dari Istana Surga Sejati mencoba membuka peti mati Dewa Emas yang tersegel, ingin menggunakan mayat di dalamnya untuk menghadapi para ahli dari keluarga Liu, tetapi saat dia membuka satu segel, cahaya ilahi tiba-tiba meledak dari satu peti mati dan mengalir ke lubang-lubangnya. Roh primordialnya langsung hancur dan hanya tersisa mayat. Qinmu tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Kemampuan keluarga Liu sangat mengerikan. Jika bukan karena Xiong Qier yang memeluk manik naga hijau, akan sulit untuk menekan mereka. Yang lebih mengerikan baginya adalah gadis yang tampak tidak berbahaya itu. Liu Ruin telah memintanya untuk tinggal bersamanya yang tampak seperti permintaan spontan, tetapi sebenarnya penuh dengan rencana sebelumnya. Jika gadis kecil itu tiba-tiba memberikan pukulan fatal, Qinmu dan Xiong Qier bisa saja sudah mati. Alasan Liu Ruin mampu duduk di kursi kepala suku mungkin ada hubungannya dengan gadis kecil itu. Qinmu tidak memperdulikan situasi tersebut dan bertanya sambil tersenyum, sayang kecil, siapa namamu? Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan tersenyum manis padanya. Master Sekte Qin, namaku Liu Zhenxing. Liu Zhenxing. Qinmu mengangguk. Senyum polos gadis kecil itu dapat menandingi senyum jujurnya. Keduanya dapat dengan mudah membuat orang lengah, jadi dia tahu bahwa mempermainkannya bukanlah ide yang bagus. Gadis-gadis kecil West Earth tidak bisa diremehkan. Setelah beberapa saat, para wanita dari Istana Surga Sejati dibunuh oleh para ahli dari keluarga Liu sementara Qinmu membawa Liu Zhenxing dan Xiong Qier ke samping. Dia melihat seorang tetua dari keluarga Liu mengambil akar dan mengetukkannya pada mayat para ahli dari Istana Surga Sejati. Mayat mereka kemudian berdiri. Itu karena mantra keluarga Liu yang telah membangkitkan roh mereka, dan ada mantra bidang ini dalam teknik alam 10.000 roh yang telah dikultivasikan Qinmu. Namun, melihat bagaimana roh-roh itu dibangkitkan dalam mayat-mayat itu masih agak mengejutkan. Master Sekte Qin, roh yang bangkit dari mayat itu bukanlah jiwa dari inang aslinya. Liu Zhenxing menatap Liu Ruin yang tidak jauh darinya dan berbisik, dia bukan Liu Ruin dan aku juga bukan putrinya. Qinmu tertegun dan bingung. Tapi kamu masih memanggilnya ibu dan dia memanggilmu sayang kecil. Keluarga Liu tidak memiliki ikatan keluarga dan hubungan darah. Darah kami dingin, kata Liu Zhenxing dengan ekspresi muram. Ketika aku memanggilnya ibu, aku merasakan sedikit kehangatan di tubuhku yang seperti mayat, seolah-olah aku masih hidup. Dia juga merasakan hal yang sama. Qinmu memandang Liu Ruin yang berjalan ke arah mereka dan tersenyum. Roh-roh yang berubah dari mayat mungkin berdarah dingin, tetapi mereka memiliki perasaan manusia. Hal itu sangat berbeda dengan beberapa orang yang mungkin berdarah hangat, tetapi tidak memiliki sedikit pun kasih sayang manusia. Master Sekte Qin, apakah kamu puas? Liu Ruin menatapnya sambil tersenyum, senyum yang sebenarnya bukan senyum. Qinmu tertawa terbahak-bahak dan membungkuk ke tanah. Kakak Ruin, maafkan aku. Namun, bukankah kakak juga merencanakan sesuatu terhadapku dengan meninggalkan Zhenxing di sampingku? Liu Ruin mengembalikan busurnya dan mendesah. Namun, aku tidak sekejam dirimu. Aku tidak punya pilihan lain, kalau tidak,
aku tidak akan bisa bersekutu dengan saudari. Kinmu memeriksa peti mati dewa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah orang di dalam peti mati dewa itu? Mengapa dia disegel? Aku juga melihat cahaya ilahi keluar dari beberapa peti mati. Apakah mereka juga dewa dan iblis? Liu Ruin menggelengkan kepalanya. Para tetua yang telah meninggal dan dihidupkan kembali lebih dari selusin kali telah memurnikan tubuh jasmani mereka menjadi tubuh para dewa, tetapi mereka berbeda dari dewa di dalam peti mati emas. Mayat dewa di dalamnya adalah mayat dewa sejati. Kinmu terlonjak kaget dan tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Liu Zhenxing tiba-tiba terbatuk, dan Liu Ruin mengerti. Dia berkata dengan penuh arti, langit sudah mulai gelap, jadi mengapa Master Sekte Qin tidak menginap saja malam ini sebelum bergegas berangkat besok? Master Sekte bisa beristirahat di sini malam ini, peti matiku akan sedikit terbuka. Kulit kepala Kinmu merinding, dan dia merasakan hawa dingin menjalar ke tulang-tulangnya. Dia segera berkata dengan tegas, aku sudah berjanji pada ahli racun Mu Yingsue untuk menemuinya dan aku telah menunda pertemuan itu selama hampir setahun. Waktu hampir habis, jadi Kier dan aku harus bergegas. Selamat tinggal, tidak perlu mengantarku pergi. Setelah selesai mengatakan itu, dia memegang tangan kecil Xiong Kier dan memanggil naga kilin. Mereka melarikan diri dari lembah pemakaman dewa melalui kegelapan di luar. Kinmu memukul pantat kilin naga dengan keras, dan mereka pergi dengan panik. Liu Ruin membawa putrinya keluar untuk melihat mereka berlari ke kejauhan, dan mereka tidak dapat menahan rasa kecewa dan frustrasi. Mengapa begitu sulit menemukan seorang ayah dengan kasih sayang manusia, kata Liu Zhenxing dengan sedih. Jangan khawatir, ibu akan mencarikan ayah yang baik untukmu, Liu Ruin menghiburnya. Pagi-pagi sekali, kota Thunder Mountain sudah memancarkan aroma obat. Kinmu mengendus udara dan tahu bahwa itu adalah kabut beracun yang dilepaskan oleh berbagai zat beracun. Dia segera memurnikan beberapa pil penghindar racun untuk dimakan naga kilin dan Xiong Kier. Kota Master Racun Mu Yingsue berbeda dari kota-kota biasa. Semua jenis rumput dan bunga beracun, serta serangga berbisa, dapat terlihat di mana-mana. Mereka dibesarkan oleh orang-orang kota Thunder Mountain di kebun mereka sementara serangga merangkak di mana-mana di tanah. Beberapa orang bahkan memelihara burung dan binatang berbisa yang berkeliaran di mana-mana. Rumah-rumah ditutupi dengan tanaman merambat beracun yang darinya ular hijau akan menjulurkan kepala mereka sesekali untuk mendesis pada orang yang lewat. Sekelompok oposum bertelinga besar dan bersisik berlari melewati sang naga sambil bersantai, mengejar beberapa kelabang besar yang panjangnya sekitar 3 kaki. Pagi hari di kota Thunder Mountain sangat ramai, dan teriakan-teriakan sesekali terdengar dari jalan-jalan. Sialan, tawon berbisa siapa ini? Wajahku bengkak, cepat bawakan penawarnya. Orang yang sama sekali tidak berperasaan mana yang menumpahkan ampas obat di jalan. Kakiku mati rasa dan menghitam, kakiku hampir membusuk. Siapa yang menumpahkan ampas obat itu? Dasar bajingan, aku akan meracunimu sampai mati. Kinmu berjalan di sepanjang jalan kota Thunder Mountain, dan ada banyak pedagang yang menjual racun yang telah mereka suling di tempat terbuka. Suara mereka yang berisik memenuhi udara tanpa henti. Kota Thunder Mountain milik kakakmu cukup berkembang pesat. Ketika Kinmu mengamati sekelilingnya, dia melihat banyak tanaman obat yang berharga, beberapa di antaranya dia beli. Sejumlah pil racun yang dijual oleh pedagang juga berkualitas baik dan dapat digunakan sebagai racun dasar untuk memurnikan racun yang lebih kuat, jadi dia juga membeli beberapa. Tanpa mempedulikannya, ia tiba di pusat kota Thunder Mountain yang merupakan tempat paling ramai. Ada banyak arena melingkar, dan praktisi seni dewa yang memurnikan racun bertarung di dalamnya. Kinmu berhenti sejenak untuk melihat bahwa para praktisi seni dewa bertarung dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ada banyak toples di sekitar mereka dan juga berbagai macam daun hijau, bunga, dan rumput. Kedua praktisi seni dewa akan melaksanakan mantra mereka dan memaksa serangga berbisa atau makhluk lain untuk saling membunuh di dalam toples. Pemenangnya kemudian akan merangkak keluar dari toples untuk menggigit daun hijau dan berevolusi. Kedua praktisi seni dewa kemudian akan segera menanam benih di dalamnya dan mengkatalisisnya dengan mantra aneh sehingga benih akan tumbuh dengan cepat dan berbuah. Para praktisi seni dewa di kedua belah pihak menggunakan rimpang atau buah untuk memberi makan serangga berbisa dan seni dewa dari segala sesuatu yang memiliki roh untuk membuat mereka tumbuh dengan cepat, memuntahkan kabut beracun atau api beracun ke arah lawan. Kedua serangga berbisa itu kemudian akan bertarung dengan sengit sementara para praktisi seni dewa akan menghindari serangan satu sama lain dan menyiapkan penawarnya. Pertarungan di arena memaksa mereka untuk memurnikan racun di tempat, dan hal yang sama berlaku untuk serangga berbisa dan tanaman beracun yang tumbuh, tetapi itu wajar saja.
Namun, kemampuan para praktisi seni ilahi ini buruk dan tidak banyak yang bisa dilihat. Qin Mu terus maju hingga tiba-tiba mendengar ledakan keras saat arena terbelah. Makhluk besar muncul dan memenuhi hampir separuh arena. Itu adalah laba-laba besar yang tubuh bagian atasnya seperti wanita cantik. Ia menjerit dan mengguncang tubuhnya, menelan awan dan menyemburkan kabut untuk memaksa semua orang yang berdiri di sekitar dan menonton untuk mundur. Qin Mu melihatnya dengan heran. Untuk dapat menggunakan banyak rumput beracun, bunga beracun, dan serangga beracun untuk memelihara makhluk beracun seperti itu, kemampuan praktisi seni ilahi ini bukanlah hal yang kecil. Seorang wanita berpakaian hitam bangkit dari tubuh laba-laba berbisa, tetapi wajahnya ditutupi kerudung hitam. Namun, dari kulit yang terlihat, dia jelas memiliki kutil beracun seperti kodok di seluruh wajahnya. Dia berteriak dengan tegas, "Mu Yingsui, aku kembali sekali lagi. Keluar dari sini, karena aku ingin menentukan siapa yang benar-benar lebih baik." Qin Mu langsung bersemangat dan datang ke bagian bawah arena untuk menyaksikan pertempuran. Para praktisi seni dewa lainnya dari kota Gunung Petir juga membanjiri dan menciptakan kerumunan yang tak tertembus di sekitar arena. Seorang wanita berkata dengan penuh semangat, "Master Racun akan bergerak." Seorang wanita lain juga bersemangat. Sudah lama sekali sejak Poison Master bertindak. Rumor mengatakan bahwa sejak Poison Master bertemu dengan Heavenly Devil Cult Master dari Middle Earth yang juga merupakan ahli hebat dalam jalur racun, mereka berdua mengalami kebangkitan cinta pertama mereka, saling bertatapan. Mereka bahkan memiliki hubungan cinta yang tak terlukiskan. Setelah Poison Master kembali, kemampuannya dalam jalur racun meningkat pesat dan bahkan lebih maju dalam jalur racun, memasuki wilayah yang begitu misterius sehingga bahkan para dewa dan roh tidak dapat memprediksinya. Siapa yang berani menantangnya? Kau tidak mengenali wanita ini. Dia tidak lain adalah ahli racun dari Istana Langit Sejati yang bernama Yu Qingcan. Dia juga salah satu tokoh terkemuka di jalur racun. Dia pernah bertarung dengan ahli racun kita untuk memperebutkan gelar dan kalah. Wajahnya kemudian dirusak oleh ahli racun. Qin Mu berkedip. Kapan dia dan Mu Yingsui memiliki hubungan cinta yang tak terlukiskan? Dia jelas-jelas telah melawannya dengan racun, dan mereka berdua saling mengirim semua yang mereka miliki, mengubah satu sama lain menjadi makhluk yang buruk rupa dan cacat. Itu tidak romantis, tetapi bisa dilihat sebagai penghargaan atas bakat satu sama lain. Meskipun begitu, dia tetap menciumku. Ketika pemuda itu mengingat hal ini, jantungnya berdebar kencang, dan perasaan serta emosi yang berbeda muncul dalam dirinya. Tiba-tiba dia terbangun dengan kaget. Sial, detak jantungku meningkat dan darah mengalir deras ke wajahku. Napasku juga menjadi tidak teratur dan ada perasaan hangat di hatiku ketika aku memikirkannya. Mungkinkah racun kerinduan yang diberikan oleh sustermu kepadaku yang sedang berefek? Namun, racun ini tampaknya tidak berbahaya, ya, tidak perlu khawatir. Dia menggerakkan pikirannya ke Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, Hei Yi, dan gadis-gadis lainnya, dan perasaan hangat itu langsung lenyap. Sepertinya racun kerinduan tidak sulit untuk diatasi. Pemuda itu menenangkan dirinya. Mu Yingsui, kau tidak berani menunjukkan dirimu. Wanita berpakaian hitam di arena itu mencibir. Kau bukan seorang pria, menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu bukanlah cara yang tepat. Pada saat itu, tawa pelan terdengar, dan tanaman merambat hijau mulai tumbuh dengan cepat di kejauhan. Tanaman itu mulai tumbuh di sebuah rumah besar di pusat kota dan semakin lebat, seperti naga hijau. Daun-daun hijau besar dengan cepat tumbuh, dan tanaman merambat itu tumbuh semakin panjang. Hanya dalam waktu singkat, mereka menempuh jarak 3 hingga 4 mil dan sampai di puncak arena. Pop, suara letupan pelan terdengar saat kuncup bunga besar tumbuh dari tanaman merambat hijau yang tergantung di atas arena. Bunga itu mekar dan seorang gadis dengan kulit seputih salju melompat keluar. Sebelum dia mendarat di tanah, benih-benih di arena tumbuh dan bunga besar lainnya mekar. Mu Yingsui menginjak benang sarinya dengan kaki telanjang alih-alih mendarat di tanah. Sambil tersenyum, dia berkata, "Yu Qingcan, kamu kalah dariku sebelumnya dan bahkan belum menghilangkan sisa racun yang kutinggalkan di tubuhmu. Wajahmu yang dulu menawan masih dipenuhi kutil. Bukankah kamu hanya mencari kematian dengan datang kali ini?" Yu Qingcan tertawa pelan. "Hehehe, menurutmu aku tidak mengalami kemajuan sama sekali selama bertahun-tahun ini? Setelah aku kalah darimu dan menjadi cacat, pria mana yang berani menatap wajahku? Semua pasanganku yang berkunjung sudah pergi." Mu Yingsui merasakan sedikit kesedihannya. Kami yang memurnikan racun memang tidak memiliki pria yang berani mendekati kami. Bagaimanapun, jika salah langkah sedikit saja, mereka akan diracuni sampai mati. Saudari Qingcan, kita adalah sesama penderita yang berempati satu sama lain. Namun,
Dia tersenyum dan ekspresinya kembali ceria. Aku sudah memiliki satu cinta sejati. Dan dia juga ahli racun, nomor 3 di dunia. Satu cinta sejatiku sudah memasuki bumi barat untuk mencariku, jadi saudari Qingcan, maafkan adik perempuan ini karena tidak bisa menemanimu dalam kesendirian. Qin Mu tidak dapat menahan senyumnya. Mu Yingsue selalu pintar dan aneh seperti ini. Namun, dia tidak datang ke West Earth hanya untuk menemukannya. Yu Qingcan terkekeh dan berkata, kamu punya teman dekat, dan untungnya, aku juga punya. Teman dekatku 100 kali lebih baik darimu, dan dia tidak lain adalah Grandmaster Istana Emas Roland yang memiliki kemampuan luar biasa di jalur racun. Dengan bimbingannya, aku telah mengolah jalur racunku ke alam jiwa. Mu Yingsue, dasar jalan kecil, aku tidak hanya akan membuatmu melepaskan gelar Master Racun, tetapi juga membuatmu mati dengan menyedihkan. Ekspresi Mu Yingsue sedikit berubah. Grandmaster Istana Emas Roland, Grandmaster yang dikenal karena racun dukun dan racun jiwanya. Tidak heran kakak berani datang menemuiku di kota Thunder Mountain. Grandmaster itu memang punya beberapa kemampuan. Yu Qingcan mencibir padanya. Sekarang kamu takut, pelacur kecil, aku akan bertaruh denganmu hari ini. Mu Yingsue tersenyum dan berkata, tidak sampai takut. Sejak aku bertarung dengan kekasih kecilku, jalur racunku telah meningkat pesat, dan aku tidak lagi seperti sebelumnya. Belum lagi kamu, bahkan jika Grandmaster datang untuk mencariku, aku masih bisa meracuninya sampai mati dengan jentikan jari. Namun, karena kamu datang untuk menantangku, tidak tepat untuk tidak menerima tantangan itu. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Kami akan bertaruh pada orangmu. Yu Qingcan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah arena, tepat ke arah Qin Mu, sambil terkekeh. Nyawa orangmu. Lingkungan sekitar Qin Mu langsung kosong karena semua orang berhamburan untuk mencegah diri mereka terlibat. Dia sendiri berdiri di tempat asalnya. Bahkan Xiong Qier telah dibawa pergi oleh naga kilin. Qin Mu cukup terkejut saat melihat ke panggung dan tersenyum tak berdaya pada wanita muda di atas panggung sambil berpikir, pelacakan West Earth terlalu hebat. Aku belum pernah benar-benar lolos darinya. Semangat Mu Yingsue bangkit dan dia ingin melompat turun dari panggung, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Karena dia sudah berdiri di arena, melompat turun berarti dia mengakui kekalahan dan melepaskan gelar ahli racun. Itu akan menjadi kekalahan tanpa perlawanan. Baiklah, kita bertaruh pada orangku. Mu Yingsue menoleh ke belakang dengan gembira untuk tersenyum pada lawannya. Kau menggabungkan racun jiwa dan mantra kebangkitan roh bumi barat kita, dan menggunakan zat beracun di arena untuk memurnikan makhluk sebesar itu, yang sungguh luar biasa. Kemampuanmu telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, tetapi aku juga dapat menggunakan zat beracun di arena untuk mengatasinya. Kaki telanjangnya menyentuh benang sari dengan lembut, dan bunga serta rumput beracun pun mekar bersama serangga dan kodok beracun. Saudari Qingcan, kamu baru saja mempelajari teknik racun sementara aku sudah memasuki jalan itu, memahami segala macam hal yang tak terbayangkan dari jalan racun. Kamu pikir kamu telah bergerak satu langkah lebih awal dariku dan meraih kemenangan, tetapi kamu tidak menyangka bahwa kamu tidak pernah menang sejak awal. Hal-hal menakjubkan terjadi, dan bunga-bunga dan rumput beracun serta serangga dan kodok beracun mulai berubah bentuk, berubah dari satu objek menjadi objek lain, berevolusi dari satu jenis racun menjadi racun lainnya. Mantra penciptaannya bisa dikatakan aneh dan misterius. Qin Mu berseru kagum tanpa henti. Sejak Mu Yingsue kalah darinya, pencapaiannya dalam segala hal yang berjiwa telah berkembang tanpa akhir. Bahkan teknik penciptaannya telah menjadi misterius dan aneh. Yu Qingcan berteriak keras, dan laba-laba besar di bawah kakinya melambaikan cakarnya. Arena itu tidak besar, jadi ketika laba-laba berbisa yang memakan separuhnya mulai bergerak, hanya ada sedikit ruang bagi Mu Yingsue untuk menghindar. Telur berbisa di bawah perut laba-laba berbisa itu terbelah dan berubah menjadi puluhan ribu laba-laba kecil yang menutupi seluruh arena dan menyerbu ke arah Mu Yingsue. Namun, sebelum makhluk berbisa itu bisa mencapai sisinya, mereka tiba-tiba membeku dan hancur. Laba-laba besar itu juga menjerit memilukan sebelum hancur berkeping-keping. Yu Qingcan bergegas naik ke udara sambil berteriak dengan tegas, aku akan tetap kembali untuk mencarimu. Kakak, di kehidupanmu selanjutnya. Mu Yingsue menjentikkan lengan bajunya, dan Yu Qingcan jatuh menjadi tumpukan air darah. Teknik racun kakakmu telah menyatukan semua bagiannya, memasuki alam yang begitu misterius yang bahkan para dewa dan roh pun tidak dapat meramalkannya. Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Pencapaian Mu Yingsue di jalur racun telah melampaui dirinya, dan dia harus mengakui bahwa dia benar-benar memiliki pemahaman yang luar biasa di bidang ini. Dia memiliki proses berpikir yang sangat unik yang sangat cocok untuk memahami jalur racun. Setelah pertarungan dengannya,
dia harus menyerap sebagian ideologi apoteker dan menemukan jalannya sendiri, sehingga dia bisa dengan mudah mengalahkan Yu Qingcan. Pencapaian apoteker di jalur racun sangat luar biasa, tetapi Qin Mu terutama mengkhususkan diri dalam mengobati dan menyelamatkan orang. Dia tidak banyak meneliti teknik racun, jadi wajar saja jika dia dikalahkan oleh Mu Yingsui. Jika dia bertarung dengan Yu Qingcan di arena hanya dengan zat beracun di arena, dia perlu menggunakan teknik penciptaan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung untuk mengubah racunnya. Meskipun mirip dengan ideologi Mu Yingsui, dia perlu menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencapai hasil yang sama. Dia bisa mengalahkan Yu Qingcan, tetapi tidak akan semudah seperti yang terjadi pada Mu Yingsui. Tentu saja, Qin Mu mengolah obat dan racun bersama-sama, menggunakan obat untuk melengkapi racun, yang memiliki efek yang tak terduga. Jika itu benar-benar pertarungan hidup dan mati, akan sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang akan menang. Mu Yingsui melompat turun dari arena, tetapi dia masih belum menyentuh tanah. Sebuah tanaman merambat tumbuh secara otomatis dari tanah dan daun-daun besar mengangkatnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah Qin Mu yang menerimanya dan tertarik ke atas daun. Tanaman merambat hijau di bawah kaki mereka tumbuh semakin tinggi, mengangkat mereka. Mu Yingsui melambaikan tangan ke arah semua orang di bawah arena, penuh kegembiraan dan kebanggaan. Lihat, bahkan kita yang memurnikan racun masih bisa menemukan suami ideal kita. Lelaki kecilku, Master Kultus Iblis Surgawi Middle Earth, dia sangat kuat. Sorak-sorai terdengar di bawah. Seorang gadis tertawa terbahak-bahak. Tuan Racun, kamu telah menemukan suami idamanmu setelah satu perjalanan ke Middle Earth, jadi kapan kamu akan membawa kami semua ke Middle Earth? Mu Yingsui menatap mereka dengan penuh semangat. Setelah urusan anak buahku selesai, aku akan membawa kalian ke Middle Earth untuk membawa malapetaka bagi orang-orang Middle Earth. Kudengar di Middle Earth, laki-laki lebih unggul, sungguh daerah yang terbelakang. Ayo kita perbaiki mereka. Benar sekali, perbaiki mereka. Gadis lain tersenyum dan berkata, tidak mudah bagi Poison Master untuk menemukan orang yang disukainya, jadi kita harus merayakannya. Suara tawa gadis-gadis masih bergema di jalan-jalan ketika segerombolan orang berlarian entah dari mana. Mereka memukul-mukul pinggang dan menghentakkan kaki mengikuti irama, menari dan bernyanyi. Kota Thunder Mountain langsung menjadi ramai, dan banyak pemuda dan pemudi saling bergandengan tangan, sambil menyanyikan lagu daerah West Earth bahu-membahu. Beberapa praktisi seni dewa melakukan seni dewa bumi barat, dan tanaman merambat hijau, bunga beracun, serta rumput tumbuh dengan liar. Pria dan wanita yang mengolah teknik racun berjalan di antara bunga-bunga dan saling menyanyikan lagu. Beberapa bahkan berdiri di atas daun tanaman merambat yang menjulang untuk menari bersama pasangan yang mereka kagumi. Gong dan genderang berbunyi, dan lagu yang keras dan jelas menembus udara. Qin Mu, yang berdiri di atas daun, melihat ke bawah dan melihat seekor kodok hijau besar dengan perut putih berjalan dari ujung jalan, memakan sebagian besar makanannya. Sekelompok oposum bertelinga besar mengikuti di belakangnya, memamerkan sisik logam mengilap mereka. Di samping mereka ada banyak roh kodok yang berkokok mengiringinya. Roh kodok itu dengan cepat menjulurkan lidahnya untuk menghantam sisik oposum, sehingga menimbulkan bunyi dentang yang jelas. Ada juga banyak roh kodok yang menari dan menabuh gong dan genderang sementara beberapa memainkan seruling pendek dengan keempat jari mereka. Beberapa kelabang besar mengetukkan badan mereka mengikuti irama. Sesekali ada kelabang yang terbang dan menendang pipi kodok-kodok roh yang menggembung itu, hingga mereka berkokok. Di atas kepala kodok hijau besar itu, seorang wanita muda yang cantik perlahan berdiri. Gaun hitamnya berkibar-kibar saat ia bernyanyi. Qin Mu sangat asyik dengan lagunya. Meskipun tanaman merambat hijau itu sudah menjulang tinggi, pemandangan kota yang megah dalam perayaan itu masih terbayang di matanya. Suara nyanyian yang merdu itu sampai ke telinganya. Perasaan penuh gairah para gadis bumi barat membanjirinya bagai ombak, membungkusnya lapis demi lapis saat mengalir ke dalam hatinya. Tanaman merambat hijau itu tiba-tiba menurunkan dia dan Mu Yingsui, membawa mereka melewati satu jalan demi satu jalan. Ada orang-orang menari di mana-mana dengan roh-roh aneh dan makhluk-makhluk berbisa. Semua orang melakukan pose-pose tarian yang flamboyan dan gerakan-gerakan tarian yang berantakan sebelum mengangkat tangan mereka untuk menyentuh tangan-tangannya dan Mu Yingsui yang terentang. Nada yang bergema di seluruh kota Thunder Mountain tiba-tiba menjadi bergema dan penuh gairah, gembira dan berisik. Qin Mei merasa seperti telah tiba di kerajaan legenda, di mana tanaman merambat hijau raksasa membawanya dan seorang gadis muda di sampingnya melewati semua jalan yang dipenuhi orang-orang yang gembira. Tanaman merambat hijau membawa mereka kembali, mengangkat mereka ke atas dan ke bawah sepanjang jalan.
Gadis-gadis di berbagai pohon menginjak dedaunan untuk menggantungkan untaian bunga di leher mereka. Ada juga gadis-gadis muda yang berbaring di puncak pohon, mengayunkan kaki-kaki kecil mereka dan melihat mereka berdua yang sedang berdiri. Dengan tangan mereka yang ditangkupkan di mulut mereka, mereka menyanyikan lagu-lagu cinta yang menyentuh hati orang-orang sementara segerombolan belalang mengetuk gong kecil dengan kaki belakang mereka sebagai pengiring. Tanaman merambat hijau menjalar ke arah pusat kota dan melewati jalan-jalan yang sangat ramai, membentang di atas rumah-rumah melingkar dan sampai ke aula istana Mu Yingsui. Loteng istana itu jendelanya terbuka, dan tanaman merambat hijau mengantar pemuda dan pemudi di atas daun itu ke dalam ruangan. Qin Mu dan Mu Yingsui berdiri di depan jendela dan menyaksikan kerumunan orang yang sibuk bergerak melalui jalan di bawah, melanjutkan lagu dan tarian mereka. Mereka masih merayakan momen bahagia. Master racun Mu Yingsui menemukan suami idamannya. Sangat memalukan. Mu Yingsui menutupi wajahnya dan menggerutu. Mereka merayakan seperti ini seolah-olah aku tidak seharusnya bisa menemukan suami idamanku. Mereka tidak sabar untuk mengantarku ke acara pernikahan. Qin Mu menatapnya dan melihat bahwa gadis di hadapannya yang merupakan nomor 1 di jalur racun bumi barat tidak memiliki sedikit pun rasa malu. Sebaliknya, dia sangat berani dan seksi, mengencarkan rasa malu dengan gairahnya yang membara. Gairah gadis bumi barat agak sulit ditelan Qin Mu, dan pagi yang memabukkan di kota Thunder Mountain sedikit membuatnya terpesona. Pikirannya terpecah, dan ia hanyut dalam emosinya. Perayaan itu hanyalah hal pertama. Saat sore tiba, Mu Yingsui tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia meletakkan kepalanya di bahu Qin Mu dan tampak sangat bahagia. Naga Kilin berjalan dengan hati-hati di antara bunga-bunga beracun sambil melihat para pemuda dan pemudi yang masih berdiri di jendela sambil menggerutu pelan. Saat itu, Patriark juga telah merosot seperti ini. Setiap tahun, lelaki tua kotor itu akan meninggalkanku untuk datang ke bumi barat. Qin Mu akhirnya terbangun dari mimpinya dan berkata, "Kakakmu, kita masih punya urusan penting yang harus diselesaikan." Wajah Mu Yingsui sedikit memerah dan dia menarik ujung bajunya. "Mengunjungi pernikahan itu malam hari. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Tidak bisakah kamu bertahan sedikit lebih lama? Namun, jika kamu benar-benar mendesak, meskipun begitu aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah padamu, di sini, wanita adalah yang berkuasa. Pria harus mengakomodasi wanita." Qin Mu berkedip dan dengan sabar menunggunya selesai berbicara. "Kakak, alasan aku datang ke bumi barat kali ini adalah karena aku mencoba membantu Xiong Xiu dan putrinya mengambil kembali posisi Master Istana Langit Sejati, dan itulah sebabnya aku membuat keributan besar. Ini seharusnya menjadi masalah keluarga bumi baratmu, tetapi ketika keluarga Xiong digulingkan oleh keluarga Yu dan banyak orang meninggal, kalian sudah punya hubungan keluarga." Mu Yingsui mengangguk dan memerintahkan agar Naga Kilin dan Xiong Qier diundang masuk sementara dia terus berhubungan intim dengan Qin Mu. "Dulu ketika keluarga Yu menyerang keluarga Xiong, aku memang sangat membantu. Keluarga Yu memiliki bagu yang asal-usulnya sangat mengerikan, jadi aku terpaksa setuju untuk membantu keluarga Yu meracuni keluarga Xiong. Racunku tidak merenggut nyawa mereka, tetapi kau tahu itu." Qin Mu mengangguk. Racun Mu Yingsui adalah coiling silk yang menghancurkan kultivasi seseorang tetapi tidak membahayakan orang tersebut. Ketika Qin Mu bertemu Xiong Xiu, yang dideritanya adalah coiling silk poison yang telah merusak kultivasinya secara parah. Karena itulah dia dikejar oleh Yu Bochuan hingga dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajah Mu Yingsui menjadi gelap ketika dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka keluarga Yu begitu kejam, melenyapkan seluruh keluarga Xiong, namun, bahkan jika aku tahu keluarga Yu akan melakukannya, aku tetap akan membantu mereka." Qin Mu menatapnya dengan bingung. Mu Yingsui menghela napas. "Kehidupan semua orang di keluarga Mu dan kota Thunder Mountain berada di pundakku, dan jika aku tidak mendengarkan, keluarga Yu akan menyerang orang-orangku. Sebagai ahli racun, aku harus memikirkan keluargamu. Ngai Kui sangat membenciku, kan?" Rasa malu tampak di wajahnya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa dan berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan bahkan jika dia membenciku. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluargaku untuknya. Kakak pasti tahu tujuanku datang, kan? Mu Yingsui adalah kepala keluargamu, dan jaringannya cepat dan berlimpah." Dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Sejak saat kau melangkah ke bumi barat dan istana surga sejati memerintahkan penangkapanmu, aku tahu untuk apa kau datang ke sini. Master Sekte Iblis Surgawi, kau memiliki ambisi besar dan kau tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke sini hanya demi cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Kau tidak di sini untukku, dan tidak di sini untuk pernikahan yang berkunjung. Kau di sini untuk melakukan rencana besar.
Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dan menjadi dingin. Kau ingin membalikkan bumi barat dan mengubahnya sepenuhnya. Ambisimu terletak pada mencaplok bumi barat ke dalam kekuasaan kekaisaran perdamaian abadi. Dan cara tercepat untuk mencapainya adalah dengan mendukung Xiong Xiu menjadi penguasa istana-istana surga sejati. Dia tidak punya apa-apa lagi dan dibebani dengan dendam, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju denganmu dan persyaratan kaisar perdamaian abadi. Begitu dia menjadi penguasa istana lagi, istana surga sejati akan mengumumkan penggabungan mereka dengan perdamaian abadi. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedih. Setelah datang ke bumi barat, dia telah bertemu banyak wanita yang tidak biasa. Ada Hei Yi yang alami namun bijaksana dan ibu serta anak perempuan keluarga Liu yang sangat licik, mereka semua sangat luar biasa, dan visi mereka sangat luas. Mu Yingsui yang ada di depannya juga luar biasa. Aku sudah berutang banyak pada keluarga Xiong, tetapi aku tidak bisa membuang nyawa keluargaku hanya karena aku berutang pada mereka. Kalian belum pernah bertemu Bago dan tidak tahu kehebatannya, tetapi aku tahu. Aku tahu betapa mengerikannya dia, dan aku juga tahu bahwa ada dewa yang tinggal di istana surga sejati. Tidak peduli seberapa kuat pasukan kalian dan berapa banyak ahli bumi barat yang kalian kumpulkan, kalian tidak akan bisa menang. Kalian hanya akan mengirim diri kalian sendiri menuju kematian. Aku seharusnya tidak datang, kata Kinmu dengan sedih sambil berdiri. Hatimu Yingsui bergetar dan dia pun bangkit. Aku ingin kau tetap tinggal dan tidak mati. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Para wanita di bumi baratku tidak akan menahan seorang pria yang bersikeras untuk pergi. Kinmu membungkuk, saudarimu, selamat tinggal. Setelah mengucapkan itu, dia berbalik dan berjalan keluar gedung. Kau, Mu Yingsui menggertakkan giginya dan berteriak mengejarnya. Kau akan mati, tahukah kau? Kinmu menoleh dan tersenyum padanya. Dulu saat aku menyelamatkan mereka, aku tahu aku mungkin akan mati jika aku mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi aku tetap melakukannya. Kakak, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun untukku. Mu Yingsui merasa cemas dan menghentakkan kakinya. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan memikirkanmu. Kinmu tertawa dan berhadapan langsung dengan naga kilin dan Xiong Qier yang datang. Kota yang hangat ini, aku sudah melihatnya. Fatih Dragon, ayo pergi. Naga kilin bingung, tetapi dia tetap berlari menuruni gedung, membawa mereka keluar kota. Kakak ipar, di satu jalan, seorang gadis mengangkat kepalanya dan melihat punggung Kinmu yang berlari menjauh. Kinmu melemparkan kantung parfum ke arah gadis itu dan membacakan dengan keras, hari-hari yang sibuk juga punya cara untuk melewatinya, sifatku memang bodoh dan itu sulit diubah. Kakak, anggap saja aku tidak pernah datang. Mu Yingsui memandangi dia yang meninggalkan kota Thunder Mountain hingga dia menghilang sepenuhnya. Dia keluar dari gedung dan melihat Thunder Mountain City dalam keadaan berantakan. Di mana-mana ada jejak yang ditinggalkan oleh perayaan di pagi hari. Roh-roh kodok membersihkan dengan perlahan, menyeret orang-orang mabuk pergi. Di salah satu sudut jalan, beberapa gadis menatapnya, dan salah satu dari mereka memberanikan diri untuk berkata, kakak ipar, dia sudah pergi. Mu Yingsui mendengar dirinya berkata dengan suara yang tidak dikenalnya. Dia mungkin tidak akan kembali lagi. Dia menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa wajahnya telah menjadi basah pada suatu titik. Kakak ipar baru saja memberikan ini padaku, seharusnya ini milik kakak. Gadis yang ditemui Kinmu berjalan mendekat dan di tangannya ada kantong parfum dengan sulaman bebek mandarin emas. Mu Yingsui membuka kantung wewangian dan mengeluarkan kacang merah kerinduan.